Menjelang akhir tahun 2022, potensi cuaca ekstrim mengancam Indonesia. Bencana menjadi resiko yang harus dihadapi rakyat di negeri ini. Bahwa memang saat ini sebagian besar wilayah Indonesia sedang dalam periode puncak musim penghujan, gitu ya. Termasuk Jawa. Jadi hujan dengan intensitas lebat, bahkan sangat lebat, masih berpotensi terjadi sampai dengan akhir puncak musim hujan nanti di sekitar bulan Februari ya. Namun kalau dalam konteks waktu yang lebih pendek ya, katakanlah dari antara 3 hingga 7 hari ke depan gitu ya. Untuk beberapa daerah yang memang dalam beberapa hari terakhir ini mengalami curah hujan yang cukup tinggi seperti di Banten, Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, sebagian Jawa Timur, itu dalam beberapa hari ke depan intensitasnya cenderung menurun. Selepas gempa bumi Cianjur akibat cuaca ekstrim, beberapa wilayah Indonesia mewaspadai terjadinya bencana. Hujan ekstrim terbukti menyebabkan kota Semarang dan beberapa wilayah Provinsi Jawa Tengah terendam banjir. Ngecek ke sana sudah mulai surut, mudah-mudahan kalau hujannya surut langsung bersih. Itu memastikan pompa jalan. Namun demikian saya minta agar logistik disiapkan, tempat evakuasi disiapkan, sambil memastikan titik-titik yang perlu mendapatkan perhatian bisa diprotek. Cuaca ekstrim mengakibatkan beberapa kapal penyeberangan dilarang beroperasi. Salah satunya menyebabkan 497 wisatawan lokal dan asing terjebak selama 1 minggu di Pulau Karimun Jawa. Mereka berhasil dievakuasi ke Pelabuhan Tanjung Emas Semarang pada 28 Desember 2022. Pagi ini sebanyak 490 wisatawan dari Jepara sudah mendarat dan kami akan atur kepulangannya ke Jepara. Dari 490, 361 wisatawan, yang lainnya 49 adalah mancanegara. Bahkan, banjir yang menggenangi stasiun Tawang, Kota Semarang, menyebabkan keterlambatan beberapa perjalanan kereta api. Nah, untuk stasiun Pasar Senen sendiri, hari ini sampai dengan sore ini terdapat 7 KA yang mengalami kelambatan dampak dari banjir di wilayah Semarang. Kemudian di stasiun Gambir sendiri terdapat 5 KA yang mengalami kelambatan. Nah, pengguna jasa seluruhnya sudah kita informasikan, termasuk informasi langsung melalui nomor telepon yang telah mereka cantumkan pada saat melakukan pembelian tiket. Nah, kemudian bagi pengguna jasa yang mungkin tidak dapat menunggu atau ingin mengganti moda transportasi lain, ini juga diberikan kemudahan untuk melakukan pembatalan tiket dengan penggantian tiket 100%. Dan kemudian yang ingin tetap menunggu, ini kami juga berikan servis recovery ya, sesuai dengan ketentuan berupa minuman dan juga makanan. Cuaca ekstrim yang melanda Indonesia juga menyebabkan gelombang tinggi di beberapa wilayah perairan Indonesia. Sebuah truk pengangkut semen tercebur ke laut 29 Desember 2022 akibat as roda patah dan gelombang yang mengombang-ambingkan jembatan penghubung untuk masuk ke kapal. Kendaraan yang terjebur di laut itu kejadiannya di dermaga 5 ya, tepatnya di kapal KMP Mitra Karina. Nah, di truknya ini bermuatan semen 24 ton, yang dimana dia tuh patah as. Kendaraan ini patah as saat akan memasuki kapal, seperti itu. Sebagai antisipasi lanjutan, Otoritas Pelabuhan Merak menutup kegiatan bongkar muat pelabuhan tersebut. Masih dari BPTD, untuk pelayanan penyeberangan dari Merak menuju Bakauheni ditutup sementara dari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat sampai waktu yang belum bisa ditentukan. Itu seluruh dermaga. Jadi kalau ada kapal yang bongkar, itu hanya bongkar saja, tapi tidak untuk memuat, seperti itu. Walaupun intensitas hujan akan menurun untuk wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan sebagian Jawa Timur, masih ada beberapa wilayah Indonesia lain yang harus tetap waspada dengan tingginya curah hujan. Ya, yang masih perlu menjadi kewaspadaan itu untuk Sumatera bagian selatan ya, Sumatera bagian selatan. Untuk Jawa agak bergeser ke selatan, Jawa bagian selatan ya, itu bagian tengah dan selatan itu perlu menjadi kewaspadaan juga. Bali NTB masih perlu menjadi kewaspadaan, dan untuk Sulawesi di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara. Kemudian untuk Maluku Papua bagian tengah. Untuk Maluku Utara ya. Kondisi cuaca ekstrim memberi resiko tinggi pada perjalanan laut. Sebuah kapal pengangkut alat berat yang nekat berlayar dalam kondisi cuaca buruk tenggelam di Segat, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Telah terjadi kecelakaan kapal, satu buah kapal LCT
ya, kapal LCT yang memuat alat berat dengan rute dari Sorong menuju Teluk Bintuni, dan mereka mengalami kecelakaan atau kapal mereka tenggelam dihantam dengan badai. Masyarakat wajib mewaspadai terjangan cuaca ekstrim dan mengantisipasi resiko bencana yang mungkin terjadi di lingkungannya. Optimisme tahun baru harus tetap terjaga bersama kewaspadaan dalam menghadapi bencana.